Sebuah catatan penting tentang orang-orang Buton ke Maluku terekam dalam jurnal bertajuk, Melacak Jalur Rempah Pelayaran dan Migrasi Orang Buton di Kepulauan Maluku, karya Tasrifin Tahara. Dalam jurnal ini terekam salah satu penyebab migrasinya orang Buton ke Maluku, karena ketidaksuburan tanah di Buton yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Pulau Sulawesi. Tidak seperti wilayah lainnya di Pulau Sulawesi yang cukup subur sebagai lahan pertanian. Secara geologi, tanah adalah bahan lapukan dari batuan induk, karena batuan induk dari tanah di lokasi penelitian ini merupakan batuan kapur. Sehingga tanahnya pun banyak mengandung kapur dan kurang subur ditambah dengan curah hujan yang cukup rendah dan hanya mencapai 500 hingga 700 mm per tahun. Selain kondisi tanah yang sebagian besar tidak subur dan sedikit memungkinkan untuk aktivitas pertanian, akses terhadap lahan sangat dikuasai oleh kelompok lapisan atas. Tradisi berlayar dan bermigrasi menjadi solusi dalam mempertahankan hidup. Bahkan pada abad ke-17, orang Buton sebagai pekerja kasar sudah dijumpai di Kepulauan Maluku terutama di Pulau Seram dan Ambon. Situasi itu berlanjut pada 1870-an dengan adanya larangan perdagangan budak yang berimplikasi pada kekurangan buruh tenaga kerja di Kepulauan Banda di Maluku. Hal itu mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan kedatangan migran asal Binongko. Di masa itu, Gubernur Maluku meminta kepada Gubernur Sulawesi dan Sultan Buton untuk mengizinkan penduduk Kepulauan Tukang Besi bekerja di Banda. Sultan Buton pada waktu itu setuju menambah orang Buton di wilayah residen Banda. Kemudian migrasi dari Buton ke Ambon terus berlanjut hingga terjadi kerusuhan Ambon pada tahun 1999. Informasi tentang orang Buton di Ambon masih kurang. Pada tahun 1930, terdapat sekitar 10% orang Buton dari 107.000 penduduk Ambon. Saat itu, orang Buton merupakan kelompok imigran terbesar di Ambon. Kebanyak orang Buton tersebut berasal dari Pulau Binongko, yang datang pada era terakhir abad ke-19. Orang-orang Buton membuka kebun di bukit-bukit di belakang desa pesisir orang Ambon. Pada waktu itu, mereka tidak diperkenankan memiliki tanah pertanian di Ambon. Pada umumnya orang Buton bekerja sebagai pembuat makanan dan buruh di kota. Orang Buton yang bermigrasi ke Maluku umumnya berpendidikan rendah sehingga mereka bersedia melakukan pekerjaan yang dianggap rendah pula oleh orang Ambon. Orang Buton juga tidak terlibat dan tidak memiliki banyak pengaruh terhadap politik daerah. Chauvel, 1990. Dalam proses interaksi dengan orang lokal, status sosial yang lebih rendah disematkan oleh orang Ambon terhadap orang Buton. Bahkan orang Buton dikesankan inferior dan kuno dibandingkan orang Ambon. Bartels, 2000. Namun, keadaan itu tidak menghalangi proses interaksi sosial yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi dan hingga sekarang sebagian besar orang Buton telah menempati posisi-posisi sosial yang baik di Maluku. Baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun politik. Kehadiran migran Buton di Kepulauan Maluku yang berawal sebagai buruh perkebunan rempah-rempah yang sangat membantu produktivitas perkebunan itu. Orang Buton di Maluku merupakan pekerja keras, pintar berdagang, dan tidak boros, sehingga mereka bisa keluar dari kehidupan yang sulit di Buton dan bersedia bekerja apapun untuk menyambung hidup di Maluku. Mereka telah berdiaspora dan ikut menjadi bagian dari proses sosial politik dan ekonomi. Kondisi itu sangat memungkinkan karena populasi migran Buton di Kepulauan Maluku cukup besar.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, populasi orangutan sebesar 10,59% dari 1.163.122 penduduk Maluku. Populasi itu menempati urutan kedua setelah K 10,59%. Disusul etnik Ambon pada peringkat ketiga sebesar 10,53%. Selanjutnya Seram 6,88% dan Saparua 5,94%. Sementara orangutan di Maluku Utara juga cukup mewarnai, karena masuk urutan 4 besar, yaitu sebesar 6,30% setelah Galela 7,87%, Makian 9,12%, dan Sula 9,46% dari total penduduk sebesar 1.895.575 jiwa, Surya Dinata, dan kawan-kawan, 2003. Sebagai suku bangsa yang bermigrasi di Kepulauan Maluku, orangutan merupakan pekerja keras hingga berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi dan lahan perkebunan cengkih atau rempah-rempah, mereka mendominasi pasar-pasar di kota Ambon dan pemilikan lahan perkebunan cengkih. Di bidang politik, dua putra Buton pernah menjadi wakil bupati Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku, yaitu Haji Lakadir dan Haji Muhammad Husni. Selain itu, di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, putra Buton juga menduduki posisi sebagai bupati. Keberhasilan diaspora orangutan di Kepulauan Maluku sebagai bagian dari rona kehidupan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.